Wabarakatuh. Tolong Waalaikumsalam dibuka warahmatullahi mic-nya dulu semua, dibuka dulu fotonya semua. Mau lihat segar nggak sudah kerja keras selama kurang lebih sebulan? Iya, dibuka, buka dulu videonya. Videonya dulu dibuka supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, jadi ini Nanda belum buka videonya ini. Tania, Fatima, siapa lagi? Ah, Sebentar, Prof. oke, siapa lagi nih? Nesha, Nesha. Nadia Nurkasi, hmm, Fiti, Fiti Yuniarti. Ya, Bapak. Ya, ini baru bangun ya, Fiti ya. Ini kelihatan belum cuci muka nih. Siapa lagi nih? Fatima, mana Fatima? Hmm, Ya, Pak. Fatima. Ini yang Nisa kok sembunyi-sembunyi, Nisa. Oke, oke di kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Jadi kita berdoa masing-masing ya. Bahwa ini Ata ini masih ngantuk kelihatannya. Ya, jadi lewat forum ini sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan dulu rasa apa namanya, rasa kegembiraan saya bersama seluruh eh, orang delegasi yang ikut Ajasi dan Kongres Ajasi dan Seminar Nasional di BISIP ULM beberapa waktu yang lalu. Hanya satu kata, the bus. Ya, hanya satu kata, the bus. Anda itu kami semua menilai cara kerjanya seperti mahasiswa senior yang terlatih banget. Ya, terlatih, sangat terlatih. Kami menilai Anda bekerja dengan ikhlas, kolektif, kolegial, tepat waktu, ya, penuh canda, penuh hiruk pikuk, tapi tidak ada keluhan, tidak ada keluhan dari peserta. Ya tentu ada kelemahan-kelemahan, tapi itu manusiawi. Ya, tidak mungkin kita mencapai eh, ya yang super gitu. Kemudian di antara beberapa kongres Ajasi yang saya ikuti, ya secara pribadi dan banyak teman yang menilai ini yang terbaik, itulah di tepuk tangan gitu kayaknya. Nah, oleh karena itu saya doakan semoga kalian tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa, ya, berprestasi, selesai tepat waktu, gitu, ya, selesai tepat waktu. Dan doa yang kedua adalah semoga di antara kita ini ada yang lanjut di Unhas dan mendapatkan beasiswa. Amin. Oke, Pak Bedi, saya itu minta tolong secara acak tadi sama Nabila untuk membantu saya menayangkan materi kuliah untuk pertemuan kedua ini. Ya, saya minta tolong karena di jam yang bersamaan saya juga ikut Zoom meeting, ya Zoom meeting. Jadi nanti kacau kalau saya yang tayangkan, kemudian di sebelah kanan saya juga saya ikut terlibat Zoom meeting. Oke, boleh kan? Nggak keberatan?
Oke, baik. Nadia kalau sudah jadi co-host, silakan ditayangkan. Mohon izin Bapak jauh aja yang Oke, oke, bagikan oke. Ya, layarnya. ya. Nggak masalah, siapa aja. Oh ya, oke. Di, ditampilkan full ya, jauh saya. Sudah kelihatan nggak? Full layar jauh saya. Iya, oke, baik. Jadi pertemuan kedua kita hari ini adalah lanjut saja slide. Iya, ini ada 6 pokok pembahasan. Ya, yang pertama saya akan perkenalkan teori perubahan sosial, kemudian teori alienasi dan kritik kapitalisme. Yang ketiga, ada baru? Sebentar. Selesai. Yang ketiga, rasionalisasi dan otoritas. Yang keempat, mazhab Frankfurt. Yang kelima, teori keadilan John Rawls. Yang keenam, teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Ya, jadi ini tentu Anda belum masuk ke ranah yang paling dalam tentang teori perubahan sosial misalnya. Ya, ini hanya pada tahap memperkenalkan bahwa di dunia filsafat ilmu sosial itu kita juga pelajari teori perubahan sosial, kemudian teori aliansi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, sebagai pengantar, saya kembali ulangi lagi, filsafat ilmu sosial modern itu bermula sejak abad ke-19 hingga ke abad 20. Nah, sebagai backing, sebagai latar belakang, ya, sejak abad ke-18 sampai 19, itu teori-teori sosial pada umumnya sangat dipengaruhi, ya, sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yang diadopsi oleh teman-teman dari kalangan ilmu biologi. Salah satu pertanyaan mendasarnya adalah, ya, bagaimana perubahan itu terjadi di dalam masyarakat. Ya, ini pertanyaannya antropologis sekali ya. Bagaimana perubahan itu terjadi di dalam masyarakat. Nah, apakah perubahan sosial terjadi menyerupai evolusi biologis? Tentu jawabannya ini tidak serta-merta kita menjawab dengan narasi-narasi tanpa dasar. Tentu ada hasil-hasil yang mendasari jawaban-jawaban kalau ini mau dijawab. Kemudian perkembangan selanjutnya ditandai oleh kritik sistematis terhadap kaum kapitalis, kaum industrialis, kemudian urbanisasi, birokratisasi, dan ideologi modern. Nah, ini sebagai pengantar. Oke, lanjut, Yosa. Nah, kemudian pertanyaan utama filsafat sosial modern, bagaimana struktur ekonomi itu mempengaruhi kehidupan sosial? Ya. Mengapa ketidakadilan dan penindasan terus berlangsung? Di mana posisi birokrasi? Bagaimana birokrasi itu
teknologi, dan ideologi yang membentuk kesadaran manusia. Apa prinsip keadilan yang bisa dijadikan dasar kehidupan bersama? Ini pertanyaan utama kalau kita bicara filsafat modern. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini selalu ada di sekitar kita, dimanapun kita berinteraksi. Waktu kita kongres kemarin, kita kongres yang ya, kita rasakan eh, apa namanya prinsip-prinsip keadilan sesama panitia, antara panitia dengan peserta, itu saya rasakan. Saya dilayani oleh siswa-siswa andalan ini dengan sangat adil. Begitu juga dengan teman-teman saya, mereka sangat adil. Itu contoh-contoch kecil. Nah, tokoh kunci yang akan dibahas di sini, ya paling tidak pendapat-pendapatnya atau teori-teorinya, namanya Auguste Comte, kemudian Herbert Spencer, kemudian ada E.B. Taylor, ada Morgan, ada Leslie White, ada Julian Stewart, ada Ibu Khaldun, kemudian ada Arnold Toynbee, ada Emil Durkheim, ya. Kemudian eh, ada Karl Marx, ada Max Weber, dan beberapa tokoh mazhab Frankfurt, John Rawls, dan Jürgen Herbert. Saya cari-cari nama di deretan tokoh kunci ini yang bernama Muhammad Faisal Nabil belum muncul di sini. Ya, jadi bukan tidak mungkin beberapa tahun kemudian, dekade kemudian, jejeran nama ini paling belakang nanti mungkin saja muncul nama Muhammad Faisal Nabil. Ya, oke. Terus, nah, pertama teori perubahan sosial. Nah, ini tokohnya dia. Douglas Comte, Herbert Spencer, Emmett Taylor, Morgan, Leslie White, Julian Stewart, Ibnu Khaldun, dan Alman Terby. Nah, kalau kalian nanti masuk pada sub perubahan-perubahan sosial di mata kuliah pengantar antropologi, maka Anda kalian akan menemukan pembahasan tentang perubahan sosial. Nah, yang paling terampil mengupas teori-teori itu nanti di mata kuliahnya Pak Tony. Ya. Jadi akan ada di antara ini nanti yang dibahas oleh Pak Tony, atau paling tidak di pengantar antropologi. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih itu masyarakat berubah? Nah, dari mana, prosesnya bagaimana, dan bagaimana wujud perubahan itu? Nah, teori evolusi kebudayaan yang bisa menjawab. Artinya kalau kita mau menjawab pertanyaan besar ini, kita bisa mengacu pada teori perubahan sosial, teori evolusi kebudayaan maksud saya. Karena teori ini berbicara tentang masyarakat itu berubah secara lambat menurut tahapan-tahapan yang pasti. Orang biasa menyebut lambat tapi pasti. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini, ya, pelan tapi pasti. Pelannya bagaimana? Ya, karena beberapa bulan yang lalu dikemas perpanitiaan itu, ya, dengan tugas-tugas yang berat, mana tugas kuliah, mana tugas di rumah, ketemu pacar, tugas orang tua, ketemu panitia, dan itu berlangsung pelan-pelan, tetapi pasti. Di sini sebut masyarakat itu berubah secara lambat menurut tahapan-tahapan yang pasti. Jadi tidak tiba masa tiba akal, terstruktur. Dari masyarakat primitif menuju masyarakat yang semakin kompleks. Ya, nanti juga di teori apa namanya di pengantar antropologi nanti akan menemukan seperti apa sih itu wujudnya masyarakat primitif yang menuju masyarakat semakin kompleks. Ada tahapan-tahapannya dan itu terukur. Jadi analoginya ini, teori ini menganalogikan masyarakat dengan organisme yang senantiasa beradaptasi dengan lingkungan. Sebagaimana makhluk hidup yang tersusun dari sel-sel, ya, masyarakat itu diumpamakan tersusun dari individu-individu
hubungan sel-sel pada makhluk hidup diumpamakan dengan hubungan antar individu. Jadi seperti ini analoginya. Nah, siapa tokohnya? Ini kembali lagi Auguste Comte, Herbert Spencer, Edith Tyler, Morgan, Leslie White, Julian Stewart, Ibnu Khaldun, Arnold. Nah, bukan tidak mungkin misalnya Fiti Yuniarti nanti perjalanan karyanya, perjalanan studinya akan muncul di sini sebagai tokoh-tokoh yang ya, muda progresif sebagai ahli di teori. Oke, lanjut. Nah, membagi tahap perkembangan manusia menjadi tiga. Tiga ya. Nah, teologi, kemudian metafisika, tahap di mana gejala alam, masyarakat, dan kebudayaan mulai dijelaskan dengan konsep-konsep abstraksi filosofis. Ini tinggi sekali. Kemudian positivisme, tahap di mana manusia memandang segala sesuatu dapat dijelaskan dengan rasional. Ya, positivis, positivis. Jadi ini teori tentang perkembangan manusia menjadi tiga. Pertama teologi dan seterusnya. Silakan Anda baca ini. Kemudian yang terakhir ini di positivis. Ini kata Budi Hardiman. Oke, lanjut. Nah, teori Spencer ini mengadopsi teori Darwin mengenai seleksi alam. Apa isinya? Evolusi sebagai hasil adaptasi organisme dengan lingkungannya. Yang melanjutkan hidup adalah yang mampu bertahan, sedangkan yang tidak mampu akan punah. Jadi survival of the fittest. Ini biasa di SMA sebenarnya di mata kuliah biologi ini biasa disebut ini. Ya, jadi ini persaingan sangat ketat. Ya, yang ketat. Yang tidak mampu bersaing matilah, musnah. Coba Anda kalau nonton apa namanya televisi, kita biasa lihat di komunitas-komunitas hewan, di situ ada komunitas harimau ya, yang memangsa makhluk-makhluk lainnya, binatang lainnya, apapun itu, mau manusia, mau babi, mau pokoknya dimangsa. Nah, yang tidak mampu beradaptasi, musnahlah dia. Nah, menurut Spencer, seluruh alam itu dia bilang, baik yang berwujud organik, non-organik, maupun superorganik. Superorganik itu disebut kebudayaan. Berevolusi karena didorong oleh kekuatan mutlak yang berasal dari dalam. Teori ini dikenal dengan sebutan teori evolusi universal. Jadi itu garis besarnya. Oke, terus Tyler, Edward Bernard Tyler. Tyler membagi evolusi kebudayaan menjadi tiga tahap, yakni dengan ekonomi dan teknologi sebagai unsur penting. Kata kuncinya, pembedanya adalah ekonomi dan teknologi. Nah, dua dominan, maka eh, masyarakat yang tradisional itu semakin tertinggal. Nah, yang pertama disebut savage. Manusia hidup dari berburu dan meramu dengan menggunakan peralatan yang terbuat dari kain, tulang, dan batu. Ini sangat sederhana. Jadi peralatannya itu apa yang disediakan oleh alam. Kemudian yang kedua sudah masuk pada tahap barbarisme. Manusia mulai mengenal bercocok tanam. Ya. Mereka mulai hidup menetap karena harus menunggu tanaman mereka sampai berhasil. Tahap yang ketiga, kata Taylor, adalah civilization. Manusia mulai mengenal tulisan, mengenal kehidupan perkotaan, dan mampu membuat bangunan besar yang memerlukan pengetahuan dan peralatan yang canggih, serta organisasi sosial yang kompleks. Kita sebenarnya berada di sini. Ya. Oke, lanjut.
Nah, Morgan juga mengembangkan teori detailer sehingga menjadi seperti ini. Ya, shape Gary awal, lower shape Gary, middle, upper. Jadi ada awal, ada tengah, ada akhir. Ya, inilah menurut Morgan di tahap pertama ini. Kemudian di tahap barbarisan juga ada yang disebut awal, tengah, dan akhir. Lalu yang terakhir, civilization yang kita sudah rasakan ini perkembangan yang paling terakhir. Tapi paling terakhir justru paling cepat perubahan-perubahan itu terjadi. Oke, terus Leslie White menganggap teori evolusi Morgan dan Taylor itu terlalu subjektif. Nah, ini sudah mulai ada eh, tantangan. White merumuskan ulang teori evolusi dengan perumpamaan termodinamis. Ya, ini ada yang dari IPA dulu waktu SMA pasti pernah mendengar ini, termodinamis. Nah, termodinamis itu kata White, kebudayaan sebagai sistem yang melakukan transformasi energi. Ya, apa itu energi? Tolak ukur perubahan. Tolak ukur perubahan. Kemudian White memperkenalkan hukum C sama dengan X kali T, teori evolusi universal. Nah, C-nya itu evolusi kebudayaan, merupakan perubahan sistem yang melakukan transformasi energi. Ya, C sama dengan E dengan bantuan teknologi. Ini rumusnya yang sederhana. Oke, terus lanjut. Nah, kemudian Julian Stewart memandang bahwa kelemahan teori evolusi Morgan dan Taylor karena tidak didukung oleh penelitian lapangan. Nah, di sini harusnya hadir para antropologis ini. Karena andalan kita itu penelitian lapangan. Ya. Nanti juga dapat dapat kata kuncinya di mata kuliah penelitian antropologi nanti di semester berikutnya. Nah, Stewart mencoba menggunakan paradigma evolusi untuk meneliti salah satu suku bangsa Indian di Amerika. Indian Sosson di kawasan Great Basin itu tahun 1938. Nah, hasil penelitian Stewart, dia menemukan evolusi kebudayaan itu terkait erat dengan kondisi lingkungan. Kebudayaan orang Indian Sosson yang ditelitinya itu ternyata katanya tidak lagi mengalami evolusi karena telah adaptif dengan lingkungan alamnya. Adaptif itu beda dengan adaptasi. Ya, nanti di mata kuliah yang agak ekologis ini konsep-konsep ini nanti didapat. Apalagi dari Julian Stewart. Ini ahli antropologi ekologi ini. Kemudian Julian Stewart dan Leslie White itu sama-sama dikategorikan sebagai penganut teori neo-evolusi. Nanti teori evolusi ini Anda akan dapatkan kalau misalnya ada mata kuliah antropologi ekologi atau ekologi manusia, ini pasti pembahasannya eh, tuntas. Oke, lanjut. Nah, ini dia culture ekologi dari Julian Stewart. Ya, ini culture core yang paling dalam nih. Culture core itu nilai, norma, itu isinya. Kemudian yang kedua, other part of culture. Yang paling luar ini kuning, ini lingkungan yang selalu tampak di hadapan kita. Nah, karena penekanannya pada pengaruh lingkungan, teori Stewart juga dikenal dengan teori culture ekologi teori. Nanti lebih dalamnya nanti di mata kuliah antropologi ekologi atau ekologi manusia Anda dapatkan di sini. Julian Stewart juga menekankan bahwa setiap kebudayaan itu mempunyai inti. Apa itu intinya? Yaitu teknologi dan organisasi kerja yang menentukan corak adaptasi dengan lingkungannya. Ya, ini setiap kebudayaan mempunyai culture core. Inti apa itu isinya? Teknologi dan organisasi kerja menentukan corak adaptasi kebudayaan dengan lingkungan.
teori evolusi multilinear atau dikenal pula dengan teori ekologi budaya. Jadi ini saya perkenalkan, uraian lengkapnya nanti ada di mata kuliah lainnya. Oke, terus lanjut. Nah, kembali lagi pertanyaannya. Bagaimana itu masyarakat berubah? Nah, ada teori siklus yang menjawab. Sama seperti teori evolusi katanya. Menganggap perubahan itu sebagai suatu keniscayaan. Perbedaannya terletak pada model dan analogi perubahan itu. Jika teori evolusi menganggap perubahan itu berlangsung mengikuti tahapan-tahapan tertentu menuju akhir, maka teori siklus menganggap bahwa perubahan mengikuti tahap-tahap tertentu, mengikuti sebuah siklus tahap akhir. Nah, kalau dianalogikan, analoginya seperti ini. Bukan makhluk hidup seperti teori evolusi, tetapi lebih menyerupai siklus lingkaran yang terus berulang tanpa ada akhir. Siapa tokohnya? Arnold Toynbee. Arnold Toynbee. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke, ini Toynbee. Nah, menurut beliau ini, Toynbee, suatu peradaban dan kebudayaan lahir karena adanya mekanisme tantangan dan jawaban. Ada challenge dan response. Itu kata Toynbee. Nah, teori Toynbee sesungguhnya didasarkan atas penelitiannya pada 21 kebudayaan yang sempurna dan 9 kebudayaan yang kurang sempurna yang ada di seluruh dunia. Jadi 21 kebudayaan yang mereka sebut sempurna, 9 kebudayaan yang kurang sempurna. Misalnya, kebudayaan yang sempurna itu diantaranya Yunani, Roma, Maya, bukan Maya yang dari lihat kemarin yang ikut kongres temannya Andre, Hindu, Barat, itu Eropa ya, kemudian Eskimo dan sebagainya. Itu yang disebut sempurna. Sedang yang tidak sempurna antara Eskimo, Sparta, Polinesia, Turki dan sebagainya. Tidak ada Banjarmasin ya. Oke. Terus, nah ini psikoteori dari Arnold Toynbee ya. Arnold Toynbee. Ini kita bisa. Jadi kemerosotan kebudayaan, breakdown of civilization. Kemudian kehancuran kebudayaan. Lalu hilang dan lenyapnya kebudayaan. Jadi ini apa namanya? Psikoteori dari. Nah, antara merosot, hancur, dan lenyap kebudayaan itu tidak berlangsung dengan cepat, kata Toby. Tidak berlangsung dengan cepat. Terbentang masa 2000 tahun yang masa itu disebut masa pembatuan. Jadi prosesnya panjang. Oke. Oke, terus. Di slide berikutnya. Analisa. Iya. Pertanyaan ini muncul lagi. Bagaimana masyarakat berubah? Kalau kita menggunakan teori struktur fungsional, itu menjawabnya seperti ini. Perubahan bisa terjadi jika ada struktur sosial. Perubahan struktur sosial akan menyebabkan perubahan perilaku individu.
Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang tidak melahirkan instabilitas di dalam masyarakat. Jangan karena perubahan ya melahirkan instabilitas. Yang diharapkan adalah melahirkan yang tidak instabilitas. Oke. Kalau dianalogikan, ya, teori Durkheim ini, teori ini masih mengadopsi analogi organik seperti halnya teori evolusi. Ada bedanya. Bedanya adalah jika teori evolusi bicara soal adaptasi dan keberlangsungan suatu masyarakat menurut tahapan-tahapan perkembangan tertentu, maka teori struktur fungsional mau menjelaskan berfungsinya struktur-struktur sosial dalam menjaga keseimbangan dan integritas kehidupan masyarakat. Jadi ini analoginya supaya mudah dipahami. Tokohnya adalah David Emile Durkheim. Oke, lanjut, Josa. Nah, perubahan sosial menurut Durkheim itu terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor lingkungan, ekologis, dan demografi pendudukan yang mengubah kehidupan penduduk dari kondisi tradisional yang dituntut solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organik. Ya, Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial dan solidaritas. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial menurut Durkheim adalah objek utama sosiologi dengan banyak ciri, dengan beberapa ciri. Ada disebut eksternal, ada disebut koersif, ada disebut menyebar. Kalau eksternal adalah fakta sosial berada di luar individu, tapi mempengaruhi cara individu bertindak. Apa contohnya? Contohnya adalah hukum, norma, adat istiadat, dan juga bahasa. Kalau yang koersif mengekang. Fakta sosial bersifat memaksa individu untuk menyesuaikan diri. Misalnya, aturan hukum mengatur perilaku warga negara. Ya, kalau tidak memaksa ya masyarakat akan apa namanya maunya sendiri. Padahal kita itu harus hidup dengan aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita itu. Nah kalau menyebar, kata Durkheim, adalah fakta sosial tersebar secara luas dan menjadi milik bersama, bukan merupakan kepemilikan seseorang. Ya, jadi cirinya itu fakta sosial menurut Durkheim, eksternal, koersif, dan menyebar. Oke, lanjut, jurusan. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik oleh David M. Durkheim. Bagaimana suatu masyarakat itu bisa beda? Sini ada disebut solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Apa yang mekanik? Mekanik itu merupakan bentuk solidaritas yang dicirikan oleh kesamaan antar individu dalam suatu komunitas. Contohnya misalnya masyarakat primitif, ya, masyarakat primitif. Kemudian solidaritas organik, bentuk solidaritas yang dicirikan oleh perbedaan antara individu dalam suatu masyarakat. Contohnya masyarakat modern. Nah, kalau saya tanya adik-adik siswa, kepanitiaan kita kemarin itu bisakah kita sebut solidaritas mekanik atau solidaritas organik? Ini pertanyaan untuk kalian renungkan pulang ke rumah nanti. Ya. Kepanitiaan kita kemarin itu terdiri dari beberapa orang, ya, dan lain sebagainya. Maka di solidaritas mekanik atau solidaritas organik.
Hal utama yang dapat menjamin ketertiban sosial dalam suatu masyarakat adalah solidaritas. Solidaritas inilah menurut Durkheim yang menjadi dasar moral bagi terciptanya ketertiban sosial. Kejahatan dapat merusak solidaritas. Oke, lanjut. Yang kedua, teori alienasi dan kritik kapitalisme dari Karl Marx. Terus, lanjut. Ini orangnya, Karl Heinrich Marx. Saya cari-cari yang mirip-mirip peserta kongres kemarin, kayaknya saya tidak temukan ya. Baik di kalangan mahasiswa, dosen, peserta umum, undangan dari berbagai perguruan tinggi yang hadir di Banjarmasin, tidak ada yang mirip-mirip ini. Tidak ada. Nah, Marx hidup pada masa revolusi industri di Eropa 19. Ia mengkritik model produksi kapitalisme yang menurutnya menindas kelas pekerja. Ya, kelas pekerja itu disebut proletariat untuk kepentingan pemilik modal, kaum borjuis. Ya, apa tujuan utama dari Karl Marx? Beliau ingin mengungkap eksploitasi yang tersembunyi di dalam sistem produksi kapitalis dan mendorong perubahan menuju masyarakat tanpa kelas. Sama rata sama rasa. Ya, ya, tanpa kelas. Itulah keinginan dari Karl Heinrich Marx. Oke, lanjut. Jasa. Nah, teori aliansi definisinya begini. Aliansi adalah keadaan keterasingan manusia dari hakikat kemanusiaannya akibat sistem kapitalisme. Dibagi menjadi 4. Alienasi dari produk kerja, alienasi dari proses kerja, alienasi dari diri sendiri, dan alienasi dari sesama. Coba yang terakhir, alienasi dari sesama. Hubungan manusia berubah menjadi relasi pasar dan kontrak, bukan ikatan sosial yang autentik. Alienasi dari sesama. Kalau alienasi dari diri sendiri, pekerja itu kehilangan potensi kemanusiaannya, direduksi menjadi mesin produksi. Ya, jadi barangkali yang diri sendiri ini apa namanya itu mau kerja sama ya. Beda dengan kepanitiaan kita kemarin, tidak ada yang bekerja tunggal, tidak ada yang bekerja untuk dirinya sendiri, semua kolektif kolegial, itu ya, sehingga hasilnya super maksimal. Nah, alienasi dari proses kerja. Kerja menjadi rutinitas mekanis, sekadar kewajiban demi upah, bukan ekspresi kreativitas. Ya, ini sekedar kerja aja. Yang penting rutinitas mekanis itu, ya orang biasa menyebut menggugurkan kewajiban. Kira-kira seperti itu. Kalau alienasi dari produksi kerja, hasil kerja tidak dimiliki buruh, tapi dikuasai kapitalis. Nah, ini yang bahaya nih. Ya. Lari ke atas, untuk lari ke bawah, tertindaslah kaum kaum buruh itu teori alienasi dari Durkheim. Terus lanjut jasa. Nah, kritik kapitalisme. Marx menekankan bahwa inti dari sistem produksi kapitalisme adalah eksploitasi. Ya, memang ini ya, keras, eksploitasi. Eksploitasi itu terjadi melalui konsep surplus value, nilai lebih. Buruh menciptakan nilai lebih kerja, tetapi upah yang dibayarkan hanya sebagian dari nilai yang mereka hasilkan. Selisihnya adalah atau nilai lebihnya diambil oleh kapitalis sebagai keuntungan. Kira-kira analoginya begini.
Muhammad Faisal ya, disuruh membagi rezeki, dibagi kepada Nadia, dibagi kepada Nadi Fatimah, dibagi kepada Fiti, dibagi kepada Rahim, dibagi kepada saya. Muhammad Faisal juga ambil sebagai diri sendiri, kemudian Muhammad Faisal sebagai pembagi juga ambil, Muhammad Faisal sebagai koordinator juga ambil, Muhammad Faisal sebagai pemimpin juga ambil. Jadi kita ini buruh mendapat satu, mereka mendapat lima. Culaskan seperti itu. Tapi ini contoh aja ya, bukan Faisal ambil begitu. Oke, nah kontradiksi kapitalisme ada empat. Kontradiksi kapitalisme menurut Marx, kemudian Marx menilai kontradiksi kapitalisme, kemudian prosesnya, tujuan akhirnya. Tuh. Nah, coba kita lihat yang kontradiksi kapitalisme menurut Marx. Artinya pertentangan-pertentangan internal dalam sistem kapitalisme yang muncul dari cara produksi itu sendiri. Kapitalis ingin memaksimalkan keuntungan dengan membayar buruh seminimal mungkin. Jelas kalau seperti ini. Buruh kerja keras, buruh dapat bayaran seminimal mungkin. Itu kan? Oke. Kemudian sehingga Marx menilai kontradiksi kapitalisme akan memunculkan perlawanan kelas pekerja. Orang sudah tertindih mendapat bagian yang sangat kecil dari tahun ke tahun akan muncul satu saat resisten perlawanan kelas pekerja. Ya, perlawanan kelas pekerja. Nah, prosesnya ada kesadaran kelas, muncul perjuangan kelas. Dan ujung-ujungnya kalau ini tidak teratasi, revolusi. Bahaya kan? Tujuan akhir terciptanya masyarakat sosialis, masyarakat komunis, tanpa eksploitasi dan tanpa kelas. Jangan seperti ini. Oke, kita lanjut. Itu kritik kapitalisme untuk kapitalis. Kita lanjut. Yang ketiga. Ini berapa jam ini Nadia? Muhammad Faisal. Waktunya ini berapa jam? Faisal? 2 jam. Mungkin sekitar 2 jam, Pak. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut. Rasionalisasi dan otoritas. Dari Max Weber. Jauh sah. Lanjut. Iya, tipe-tipe otoritas. Kalau kita apa namanya lihat Max Weber ini, saya pun mencari yang ada persamaannya dari semua peserta Kongres Ajasi dan panitia Kongres Ajasi. Tidak ada yang mendekati wajahnya Max Weber, ya. Tidak ada seperti ini. Barangkali kalau Muhammad Faisal sudah berumur begini, baru bentuknya mirip seperti ini ya. Tapi kalau bisa seperti ini, Faisal, Anda akan menjadi orang cerdas seperti Max Weber. Amin. Nah, menurut Amin, Pak. Weber, Amin. ya, rasionalitas itu adalah penggunaan logika dan kalkulasi sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang kemudian berkembang dan mendorong modernisasi di masyarakat Barat. Kemudian Weber mengidentifikasi rasionalitas instrumental sebagai bentuk utamanya yang berfokus pada efisiensi dan pemilihan metode terbaik untuk mencapai hasil akhir, seperti pada birokrasi. Weber juga membedakan rasionalitas instrumental dengan tiga jenis lainnya.
disebut rasionalitas nilai atau bertindak berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kemudian rasionalitas tradisional, bertindak berdasarkan kebiasaan dan tradisi. Dan rasionalitas efektif, bertindak berdasarkan emosi. Ini yang ketiga bahaya ini. Ya, bertindak berdasarkan emosi. Saya lihat kemarin panitia di sana bertindak sesuai dengan kepentingan kepanitiaan, kepentingan Ajasi. Tidak ada yang bertindak berdasarkan rasionalitas afektif. Ya. Tidak ada yang emosian. Ya. Semuanya low profile. Oke, kita lanjut. Ini tipe-tipe otoritas. Otoritas rasional, otoritas rasional legal, otoritas karismatik. Yang tradisional adalah otoritas yang didasarkan kepercayaan pada kebiasaan dan status. Kebiasaan dan status. Kemudian otoritas rasional legal, otoritas berdasarkan kepercayaan pada peraturan dan hukum yang rasional. Otoritas karismatik, otoritas berdasarkan pengabdian pada kesucian atau karakter luar biasa dari seorang individu. Ya. Nah, kalau kita lihat definisinya Max Weber, otoritas adalah bentuk kekuasaan yang dianggap sah oleh orang-orang yang mematuhinya. Ya, siapa yang mematuhi ya itulah yang menganggap sah aturan itu. Oke, lanjut Jausa. Yang keempat, Mazhab Frankfurt, kritik ideologi dan industri budaya. Oke, lanjut slide berikutnya. Ini kayak Maya ini, yang temannya Andre ini. Ya, coba lihat ya, hanya agak tinggi Maya kemarin. Maya yang dari Belgia ya. Mazhab atau sekolah Frankfurt. Sekolah Frankfurt School itu berkembang pada tahun 1920 sampai 30-an di Jerman sebagai reaksi terhadap fasisme, ekonomi kapitalis modern, dan krisis budaya. Nah, siapa tokoh utamanya? Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcus, Walter Benjamin, dan generasi berikutnya termasuk munculnya Jürgen Habermas yang kemudian mengembangkan tradisi yang berbeda. Kita lihat slide berikutnya. Nah, konsep intinya adalah industri budaya, kesadaran palsu, aura dan reproduksi massa, kemudian kritik ideologi. Apa yang mereka maksud dengan industri budaya? Budaya populer itu dia sebut film misalnya, radio, musik massal. Itu diproduksi sebagai komoditas yang punya standarisasi, pseudo, individualisasi, pasifisasi massa. Sehingga hiburan menjadi alat integrasi sosial yang menyamarkan konflik sosial. Hiburan menjadi alat integrasi sosial yang menyamarkan konflik sosial. Kalau malam terakhir setelah penutupan dengan Bapak Wali Kota, semua kita turun melantai di depan panggung utama. Ya. Ada seniman yang menyanyi, gendang, gitar, dan lain sebagainya. Audiens yang ada di lantai melantai, termasuk kita semua, termasuk Bapak Wali Kota, ya, termasuk Bapak Wali Kota. Nah, malam itu kita menjadi satu, kita terintegrasi ya, oleh musik tradisional khas Banjarmasin,
yang dipertunjukkan oleh adik-adik kita. Termasuk nada yang ikut joget, Maya juga ikut joget, Pak Wali juga ikut joget, saya menikmati orang-orang yang joget. Itulah. Jadi itu industri budaya. Kemudian kesadaran palsu dan false needs. Kapitalisme industri menciptakan kebutuhan semu, ya, iklan, dan citra. Jadi yang disebut kebutuhan semu itu oleh beliau ini adalah iklan dan citra yang menenggelamkan kebutuhan autentik manusia untuk kebebasan dan pemenuhan kritis, sehingga menghasilkan one dimensional man, manusia tanpa dimensi kritis. Yang ketiga, aura dan reproduksi massa. Reproduksi mekanis menghapus aura karya seni, sehingga perubahan estetika ini berkaitan dengan transformasi politik budaya. Terakhir, kritik ideologi. Ideologi itu sebagai alat reproduksi rasionalitas teknis dan manajemen budaya mengarungi ruang untuk refleksi kritis. Ya, itu konsep intinya ada 4. Oke, kita lanjut. Nah, mekanisme teori dan contoh. Mekanisme teoritis Mas Prampur itu berfokus pada kultur dan psikologi massa. Bagaimana struktur produksi budaya menciptakan disposisi positif sehingga perubahan revolusioner menjadi. Contoh konkret misalnya di Indonesia, fenomena influencer, micro celebrity, endorsement. Konsumen mengikuti gaya hidup yang dipromosikan. Ya. Kritik Prampur adalah melihat ini sebagai produksi kebutuhan palsu dan pembentukan selera yang memudarkan kemampuan kritik. Instan. Ini banyak contoh di Indonesia. Ya. Fenomena influencer, micro celebrity. Oke, kita lanjut. Yang kelima, teori keadilan, John Rawls. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, John Rawls mengatakan bahwa inti dari teori John Rawls yang dikembangkan dalam karyanya Theory of Justice itu ditulis terbit tahun 1971 adalah konsep keadilan itu sebagai kejujuran, justice of fairness. Ya. Ia berusaha menciptakan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua individu yang rasional dan setara untuk mengatur struktur dasar masyarakat yang demokratis. Kemudian teorinya juga merupakan respon terhadap utilitarianisme yang mereka anggap dapat mengorbankan hak-hak individu minoritas demi kebahagiaan mayoritas. Kembali lagi, kepentingan mayoritas terpinggirkan hak-hak individu yang minoritas. Nah, konsep Rawls ini didasarkan pada 3 elemen utama. Original position namanya, field of ignorance, dan 2 prinsip keadilan. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu original position? Atau posisi asli. Bukan asali ya, asli sih. Sebuah eksperimen pemikiran yang membayangkan individu-individu itu berkumpul untuk memilih prinsip-prinsip yang akan mengatur masyarakat. Dalam posisi ini, mereka berada dalam kondisi yang adil, di mana tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi pilihan demi keuntungan pribadi. Oke, lanjut. Terus. Fear of ignorance. Tirai ketidaktahuan. Dalam posisi asli, individu-individu itu ditempatkan di balik selubang ketidaktahuan. Selubung ketidaktahuan.
Nah, dalam kondisi ini mereka tidak mengetahui informasi apapun tentang diri mereka sendiri, termasuk status sosial atau kedudukan mereka dalam masyarakat. Bakat, kemampuan, atau kecerdasan alami, latar belakang keluarga atau ras, pandangan mereka tentang kehidupan yang baik, itu mereka semua tidak tahu. Karena terselubung ketidaktahuan. Mereka diskenariokan ya untuk ditempatkan di balik selubung ketidaktahuan. Jadi dia di eh, dimanfaatkan, diintervensi untuk kepentingan eh, kapitalis. Nah, karena tidak mengetahui posisi mereka kelak di masyarakat, mereka tidak tahu posisi mereka kemudian di masyarakat, maka individu itu akan memilih prinsip-prinsip yang paling adil secara objektif. Karena mereka tidak bisa membuat aturan yang menguntungkan diri sendiri secara spesifik. Terbelenggu. Oke, lanjut. Nah, dua prinsip keadilan. Raul berpendapat bahwa individu-individu di balik selubung ketidaktahuan akan memilih dua prinsip keadilan yang disusun secara berurut-urutan. Yang pertama, prinsip kebebasan yang sama. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan serupa di orang lain. Kebebasan ini mencakup hak politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan untuk memiliki properti pribadi. Kalau di Republik kita ini dijamin undang-undang. Oke. Terus prinsip kedua dimunculkan di slide. Prinsip perdagangan persamaan kesempatan yang adil. Isinya adalah persamaan kesempatan yang adil. Jabatan dan posisi sosial harus terbuka untuk semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang adil, di mana individu dengan bakat dan motivasi yang sama harus memiliki peluang yang sama terlepas dari latar belakang sosial mereka. Jadi kita punya kesempatan yang sama. Ya. Prinsip perbedaan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diizinkan hanya jika memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Ini dikenal sebagai aturan maksimin, artinya memaksimalkan posisi minimum yang memastikan bahwa kelompok yang paling rentan tetap terangkat oleh kemajuan ekonomi. Nah, ini adil kalau begini. Terus lanjut, ini yang terakhir nih. Teori tindakan komunikatif dari Jurgen Habermas. Oke, lanjut slide berikutnya. Saya juga cari-cari di foto peserta Kongres Ajasi dan dari foto-foto panitia, tidak kutemukan yang ada kemiripan ini. Tidak kutemukan. Ya. Tidak ada yang peserta rambut putih, full putih, berkacamata putih bening, pakai jas wol, jas hitam. Tidak ada kemarin di ruang aula waktu pembukaan dan penutupan. Oke, inilah Habermas. Habermas itu mengembangkan teori tindakan komunikatif sebagai kritik terhadap rasionalitas instrumental yang mendominasi modernitas. Misalnya rasionalitas teknis, birokrasi, dan kapitalisme. Nah, Habermas ingin menunjukkan bahwa rasionalitas itu bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal pemahaman, konsensus, dan emansipasi manusia. Nah, 1 tahun terakhir ini di Republik kita ini kata efisiensi itu menjadi menasional. Di mana-mana disebut saya tidak bisa ikut acara karena efisiensi. Kan? Tetapi buktinya 98% antropolog dari berbagai perguruan tinggi di Republik ini
termasuk Maya dari Belgia, hadir di Banjarmasin walaupun masih ada istilah efisiensi. Oke. Tujuannya adalah membangun teori kritis yang bisa menjembatani filsafat, sosiologi, dan ilmu sosial dengan orientasi praktis. Oke, kita lanjut. Konsep dasar tindakan. Habermas membedakan 3 tipe tindakan. Tindakan instrumental, tindakan strategis, dan tindakan komunikatif atau pusat teori Habermas. Orientasinya adalah mencapai pemahaman bersama, ya, mutual understanding, bukan dominasi. Sekali lagi, bukan dominasi, tetapi pemahaman bersama. Basisnya adalah bahasa sebagai medium intersubjektif. Di sini diberikan contoh. Diskusi antar warga untuk membuat aturan bersama. Ya. Nah, antropolog kalau ke lapangan ini sering dipraktekkan diskusi antar warga untuk mendapatkan informasi yang hakiki, ya, informasi yang mendalam, ya, untuk selanjutnya bisa dijadikan dasar pembuatan aturan untuk kepentingan bersama. Nah, yang tindakan instrumental orientasinya adalah menguasai alam atau mencapai tujuan teknis. Basisnya apa? Basisnya adalah kalkulasi sebab akibat. Apa contohnya? Contohnya adalah menggunakan mesin untuk mempercepat produksi. Anda kalau ke teller di bank manapun mau mengambil 500 juta, katakanlah Nadia mau mengambil 500 juta, itu tidak dihitung lewat telunjuk, baru jilat-jilat, baru hitung. Ada mesin penghitung. Tindakan strategis, orientasinya keberhasilan untuk mempengaruhi perilaku orang lain demi tujuan pribadi. Basisnya apa? Basisnya adalah perhitungan untung rugi. Ya, kalau dia diminta, Mas, tunggu dulu, berapa untungnya, ruginya, bagaimana untung ruginya, itu selalu diungkapkan. Apa contohnya? Kampanye politik untuk merebut suara. Konsep-konsep dasar tindakan dari Habermas. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Rasionalitas komunitas. Habermas juga memperkenalkan konsep ini, konsep rasionalitas komunikatif. Bukan rasionalitas teknis, melainkan rasionalitas yang muncul ketika individu berusaha menyetujui klaim kebenaran secara intersubjektif. Rasionalitas dipahami dalam konteks diskursus, di mana setiap orang bebas berargumen. Silakan menunjukkan argumen. Ya. Kita perang argumen, tapi dalam tataran tidak emosional. Kemukakan argumennya, kemukakan pendapatnya, tentu dengan dasar-dasar tertentu. Oke, terus thank you. Terima kasih. Ya, jadi saya kira biar tidak 2 jam, materinya sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Jadi maaf kali ini saya tidak beri tugas perorangan. Saya yakin kalian semua masih capek, ya, capek, capek dan capek kerja full time sepanjang dicetuskannya program studi antropologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat sebagai tuan rumah Kongres Ajasi. Karena itu Anda capek. Ya. Sehingga saya tidak memberikan tugas individu untuk pertemuan kita ini. Yang saya tagih adalah tugas pertama yang hampir semuanya tugas itu dicopot dari meta IA. Dosa besar. Selain dosa pada meta IA, dosa pada mata kuliah, dosa pada dosennya,
dosa pada diri sendiri, ujung-ujungnya tidak dapat nilai. Oleh karena itu, saya beri kesempatan seluas-luasnya, buatlah tugas sesuai hasil pemikiran Anda sendiri. Jangan copot sana, copot sini, copot sana. Sepanjang kita mendengarkan materi saya tadi, di situ ada teori yang tidak dibenarkan seperti itu. Ya, ya. Jadi semuanya, bukan hanya beberapa orang. Saya sudah baca semua tugasnya yang ada di email saya. Saya tidak menyalahkan, tapi menuntun Anda untuk memperbaiki. Prinsip saya, tugasnya walaupun small, tetapi beautiful. Kecil tugasnya, tapi bagi saya setelah saya baca, indah nilainya. Oke, terima kasih. Kita ketemu sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak fakultas, pihak program studi. Dibuka ininya dulu, dibuka videonya dulu. Kita akan foto bersama. Jadi tugas pertama dan tugas kedua saya kirim ke grup WhatsApp ya. Anda baca di situ, silakan dikembangkan. Kalau menemukan materi itu ada yang keliru, silakan perbaiki. Kalau sudah bagus, silakan dipelajari. Ya, tuh. Saya pun manusia biasa ini, eh, Mas Ade, ya. Kebetulan saya duluan lahir, ya. Jadi saya diminta untuk mengajar kalian berdiskusi dengan mata kuliah ini. Oke, Pak Ferdi, jadi biar tidak sampai 2 jam, materinya sudah cukup padat sekali tuh Pak. Oke, Prof. Setelah ini materi 1 dan 2 saya akan kirim di grup WhatsApp. Ya, oke. Kita tunggu jadwal berikutnya untuk pertemuan ketiga. Kita foto bersama dulu siapa yang juru kameranya nih. Oke, Prof. Biar saya aja. Oke. Pasang wajah-wajah cantiknya dulu. Nah, 1, 2, 3. ada gaya 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 apa ini? Gaya ulam ya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, sudah ya? Udah, Prof. Oke, tolong di-share di grup ya sebagai pertanggungjawaban Bapak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kamu audio. Ruangan untuk kuliah sama Pak Tony udah ada belum? Udah dibilang Bapak Arif. Udah dapat berarti ya? Kenapa Bapak? Udah dapat ruangan untuk kuliah